Nah, di situ itu yang lebih mendominasi dalam artian pemaparan dan sebagainya itu siapa? Yang kita hanya sebagai pendengar ya, yang memaparkan itu Pak Edi. Pak Edi memaparkan dan dilanjutkan oleh Pak Agus Sudarya. Oke. Terus kan di situ terjadi kesepakatan kan? Oh, ya. Tadi dijelaskan harus menyediakan uang koordinasi dan sebagainya, itu bagaimana pembicaraan sampai poin seperti itu? Pertemuan itu tidak ada pembicaraan itu. Jadi tidak ada pembahasan itu pembicaraan tentang masalah. Tidak ada. Terus dia menyampaikan progres tentang dan museum yang rencananya akan dihadiri. Ingat saya Pak Luyamu lah. Saya dengar itu. Oke, terus mengenai nilai proyek yang dijalankan di museum untuk rumah sakit itu nilainya berapa, itu tahunnya Anda dari mana? Nilai proyek? Saya belum tahu itu. Belum tahu. Karena di situ tidak membicarakan nilai proyek. Jadi mengenai di sini tidak ada kesepakatan mengenai persetujuan antara saudara Egi sama Ibu Susilo Handoko, nggak ada. Kita yang menginformasikan bahwa akan ada pekerjaan Lakespra di TNI AU, yang mana itu sudah didapat oleh Pak Edi selaku penanggung jawab dari pekerjaan itu dan didukung oleh Pak Agus Sudarya. Oke, jadi terus ada permintaan untuk menyediakan uang sebagai jaminan itu di mana? Belum tahu. Tapi di baru ikuti pertemuan satu malam itu. Oke, soalnya ini menyimpang dengan berita acara yang saudara berikan, gitu loh. Ya kan, Anda di sini mengatakan dalam pertemuan tersebut saudara mendengar melihat sendiri saudara Egi meminta kepada Ibu Tri Susilo Handoko untuk mengeluarkan dana pendampingan proyek yang dimaksud tersebut. Itu bagaimana ceritanya? Kok di dalam berita acara Anda mengatakan seperti ini, sekarang Anda mengingkari itu? Saudara saksi? Pada waktu pada waktu pembicaraannya tentang dua pekerjaan. Ya. Saya waktu nilai tentang kesepakatan keuangan di sini tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Tapi dalam pemeriksaan Anda ini loh dituliskan Anda juga mendengar dan melihat pembicaraan itu sendiri gitu loh. Berarti halo, kesaksian Anda pada pertemuan itu dia menyampaikan bahwa akan membutuhkan dana pendampingan, bukan pendampingan sebenarnya. Terus jaminan. Kita menyampaikan dana jaminan, butuh jaminan. Bukan jaminan yang dibutuhkan. Itu di dalam setelah pertemuan dia mau ke pertemuan berikutnya. Itu sebesar berapa? Dana jaminan itu sebesar berapa? Yang saudara ketahui? Dana jaminan. Iya. Nilainya berapa? Besarannya nilai jaminannya itu? Pada waktu itu kita kan belum tahu. Jadi setelah diketahui pertemuan itu jaminannya yang langsung tahu itu adalah dari perusahaan. Terus dalam BAP Anda ini mengatakan Anda mengetahui itu berarti ini salah. Dan mengetahui setelah dari pertemuan di luar ruangan itu, ya, kan uang
di pertemuan di ruangan itu, kan tidak yang bicara. Orang itu di ruang pertemuan itu menyampaikan itu, tuh kebutuhan anggaran itu. Kan di sini juga disebutkan dalam, saya mau ngecek aja sih apa dari keterangan yang saksi yang sudah diperiksa tadi kan dimintai keterangan kalau mengetahui mekanisme pembayaran, mekanisme keuangan mengenai uang jaminan ini tadi kan langsung disuruh menanyakan kepada Anda. Makanya ini kan saya tanyakan kepada Anda. Apakah ada kesepakatan antara saudara Egy dan Ibu Tri Susilo Handoko atau almarhum mengenai uang jaminan tersebut? Kalau uang jaminan karena sudah ada saling percaya, iya. Berarti itu disepakati? Saya kira sepakat. Kapan itu disepakati? Ya, kalau yang Bapak tanyakan tadi di pertemuan itu, kan saya baru pertama kali pertemuan. Oke, ya. Jadi, untuk masalah nilai-nilai itu, setelah di dalam pertemuan itu di luar itu. Jadi, Egy menyampaikan ke saya untuk dana pendampingan, bukan pendampingan jaminan. Nah, itu disepakati oleh Bu Sri Susilo Handoko, Tri Susilo Handoko. Pada waktu itu belum tahu saya, karena kan habis itu kan pertemuan lagi di rumah. Oke. Terus? Baru. Tapi kan di sini ada kesepakatan kan? Ada kesepakatan. Sepengetahuan Anda di sini ada kesepakatan tidak? Kalau kesepakatan itu yang jelas adalah disampaikan untuk kita mengajak kerjasama saudara Egy-nya. Oke. Lah, oke, kalau saudara Egy mengajak kerjasama itu, Egy ini berjalan dalam menjelaskan adanya proyek itu sebagai PT atau diri sendiri perorangan? Pada itu saya bilang diri sendiri. Diri sendiri berarti bukan sebagai PT ya? Diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Kan Anda di sini sebagai juru bicara juga harus mengawal dan terkait adanya nanti proyek ini kan? Itu kan amanat dari almarhum ya. Terus sedang Anda juga dalam tadi saksi yang diperiksa saudara Erwin, Anda dikatakan mengenai uang 28M itu kan diserahkan kepada saudara Egy atau ditransferkan atau apa tadi itu atas izin Anda, apakah itu benar? Ini ceritanya. Jadi Pak Egy atau Pak Dwi itu mengawali anggaran itu langsung telepon kepada perusahaan. Oke. Setelah itu perusahaan menyampaikan ke saya untuk proses ke Pak Egy. Oke, terus? Menyampaikan kita bagus. Saya sampaikan saya pertemuan dengan Pak Egy. Pak Egy menyampaikan, jadi tolong dibantu ini kita tutup ini kalau nggak ada dana jaminan nggak bisa jalan pekerjaan ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Egy. Itu yang selalu menyampaikan seperti itu. Oke. Jadi telepon ke perusahaan, habis itu menyampaikan saya untuk kontrol ke Pak Egy maupun ke Pak Agus, menanyakan itu bagaimana pekerjaan itu dijalankan. Oke. Karena kan kita belum tahu itu milik siapa. Ya kan, karena kan Anda di sini dipercaya karena Anda di sini yang berpengalaman lah, makanya ditunjuk oleh Pak Tri Susilo Handoko, ya kan? Anda, saya pelan-pelan ya, biar Anda bisa dengar suara saya toh jelas, pelan-pelan. Apakah sebelum
memberikan uang jaminan tersebut, pihak dari perusahaan ataupun Ibu Trisusilo Handoko itu pernah meminta izin kepada Anda? Iya. Saya. Iya. Dia menyampaikan Pak Edi habis tersebut membutuhkan dana jaminan. Untuk saya cross check langsung ke Pak Edi. Jadi dalam pertemuan di Jakarta, Pak Edi katanya menyampaikan Pak Edi ini butuh dana jaminannya butuh cepat, kalau begini mau cepat. Seperti itu yang disampaikan. Nah, itu kan benar. Oke, saya tangkap ya. Itu Anda yang mengizinkan, ya kan? Pertimbangan Anda tadi karena Anda sudah mengeros-cek kepada saudara Egi, ya kan? Saudara Anda, saudara Agus juga, oke. Oke. Nah, di sini Anda juga menyebutkan saudara Egi itu bertindak itu sebagai pribadi, bukan perusahaan. Oke, pribadi yang akan mengusung PT yang dimiliki. Kalau dia menceritakan saya, dia yang mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan rekanan yang mampu. Seperti itu. Oke. Jadi dia mengajak kerjasama ini berlaku sebagai pribadi ya, bertindak sebagai pribadi, saya garis bawahi. Ya. Untuk saya pada waktu itu di pertemuan itu pribadi. Ya, saya belum tahu dia punya PT itu. Karena kalau menyangkut teknis itu tentang masalah semua dari perusahaan. Saya hanya mendampingi mengerjakan pekerjaan itu. Oke. Anda mengetahui proyek seperti ini atau berpengalaman menangani kalau ada proyek seperti ini itu sudah berapa kali? Saya menangani pekerjaan yang seperti ini baru kali. Baru kali ini. Karena kami menganggap bahwa seorang Pak Agus Sudarya tidak mungkin main-main dengan pekerjaan yang sudah disampaikan. Oke. Saya tegaskan sekali lagi, berarti mengenai uang jaminan tadi ada kesepakatan. Jadi dia menyampaikan bahwa pekerjaan itu dia dapat, dia butuh rekanan yang punya kemampuan, jadi dia butuh. Kalau rekanan itu mampu, mana jaminan anggarannya. Jadi itu disepakati oleh Ibu Trisusilo Handoko. Kalau tidak disepakati ya, saya kira tidak akan berjalan. Oke. Nah, kalau memang itu disepakati, kesepakatan itu di mana? Penyepakatan, oh ya, nanti saya menjaminkan uang berapa persen untuk proyek tersebut. Itu kesepakatan kepercayaan Bapak. Oke. Ibu itu saya sekali sama Pak Egi. Berarti di sini ada kesepakatan lisan ya? Apakah ini disepakati secara lisan atau tertulis? Mungkin yang lebih jelas nanti di Buning. Buning yang tahu langsung masalah. Oke. Nah, mumpung saya ingat juga tadi dikatakan oleh saksi Erwin untuk mengonfrontir, meng-cross-check ya terkait adanya proyek ini atau tidak. Anda kan dihubungi saudara Erwin, ya kan? Saudara Erwin menanyakan kepada saudara gimana terkait proyek ini. Terus jawaban saudara bagaimana? Jadi pada waktu ditanyakan semua dari perusahaan, saya kontak sama Pak Gus juga. Akhirnya Pak Davi membuat pertemuan di Kempinski. Pak Davi membuat pertemuan di Hotel Kempinski
itu yang dihadiri, yang sebenarnya harus hadir pada waktu itu Pak Edi, Pak Agus, Pak Dabin, saya, karena akan memberitahukan bahwa sampai sejauh mana provinsi itu berjalan. Tetapi pada waktu pertemuan kita tunggu yang hadir bukan Pak Edi-nya, tapi Saudara Anang. Saudara Anang yang dikenalkan oleh Pak Agus Sudaryan bahwa itu adalah putra dari Pak Ma'ruf Amin. Ya. Nah, di dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Pak Agus sama Saudara Anang akan menghubungi Putri Mulyani, Bapak Pernas, semuanya. Karena semuanya itu ada akan diadakan pertemuan lagi antara Saudara Anang sama Pak Edi dan Pak Agus. Sehingga saya sampaikan bahwa ini nanti akan ditindaklanjuti ke Putri Mulyani sama ke Pak Pernas. Itu yang disampaikan waktu malam pertemuan itu. Sehingga saya sampaikan ke perusahaan. Oke. Jadi Anda menyampaikan di situ Anda akan menindaklanjuti dengan memfollow up Bu Sri Mulyani sebagai Kemenko ya di sini. Nah, di sini apakah Anda juga menghubungi Mas Bowo? Mas Bowo yang dalam berita acara itu kan Pak Prabowo Subianto. Itu bagaimana cara mengomunikasikannya Anda? Saudara itu, saudara yang menyampaikan bahwa nanti saya beri Pak Prabowo. Oke, jadi dari hasil Saudara Anang setelah memfollow up kepada Mas Bowo dan Mbak Sri ini bagaimana? Ada berita lagi. Sudah ada berita lagi dari pertemuan itu, sehingga saya rutin menghubungi Pak Agus Sudaryan. Saudara saksi masih ini ya, jelas ya suaranya ya. Saya lanjutkan saudara saksi bahwa terkait dengan anggaran 28M itu, dari mana asal kesepakatan 28M itu bisa terjadi keluar itu? Itu yang tahu itu langsung Ibu, karena Pak Edi langsung dengan Ibu. Oke. Saya tanya kembali, menurut sepengetahuan saudara saksi, kenapa pola transfer itu bisa secara bertahap tidak sekaligus? Pak, dalam masalah itu kan dia kepercayaan dari perusahaan dan kemampuan ya. Sehingga dalam manajemen perusahaan pastinya melihat kemampuan dalam manajemen itu, Bapak. Apakah 28M itu sebagai uang jaminan atau sebagai uang operasional? Pada waktu saya ngobrol sama Pak Edi, itu di Wisma itu sebagai jaminan, Pak. Jaminan bahwa perusahaan itu mampu. Sebagai jaminan untuk mengusung pekerjaan. Pak Edi. Pekerjaan. Apakah yang dimaksud pekerjaan dua titik tersebut atau mana? Tahu saya, karena saya terlibatnya di Lakestra ya Lakestra. Lakestra sama yang disampaikan di Museum Dirgantara. Apakah 28M itu menurut sepengetahuan saudara saksi sebagai jaminan atau operasional ke dua titik Lakestra dan Museum Dirgantara atau bagaimana? Sebagai jaminan, Pak. Waktu itu jaminan, tapi Pak Edi menyampaikan bahwa jaminan ini harus segera diketahui supaya proses ini cepat bisa berjalan. Saya ulang kembali bahwa
saksi saudara Erwin menyampaikan setiap permasalahan proyek selalu dilimpahkan ke saudara PT SBS. Apakah itu betul untuk pengurusannya? Betul ya? Oke. Saudara saksi sudah berapa tahun bergabung di PT SBS Surya Kayu Sejahtera? Saya berhubungan bukan bergabung dengan perusahaan, dengan Bapak almarhum Pak Primo. Jadi saudara sahabat dekatnya lah gitu ya, bukan bagian daripada perusahaan atau bagian eksternalnya perusahaan atau internalnya perusahaan. Sahabat, istilahnya seperti anak atau keluarga. Di saat saudara sudah memahami terkait jaminan proyek, apakah saudara sama dengan proyek-proyek yang lain seperti ini juga yang saudara lakukan? Sudah saya sampaikan, kalau yang seperti baru kali ini, karena kami jangan menggunakan pertanyaan. Siap. Saya lanjutkan untuk saudara saksi terkait tadi sudah dijelaskan untuk melakukan pengecekan sampai ke Mas Bowo atau Pak Prabowo dan Menkyu, keyakinan saudara terkait proyek tersebut. Kira-kira bulan berapa saudara telepon Pak Menhan atau Pak Prabowo tersebut? Tadi sudah sampaikan, yang menyampaikan di pertemuan itu saudara Anang dan Pak Agus Sudarya, yang dikoordinir oleh Pak Davin di Kemdikti. Dia menyatakan, udah sekarang kita akan menangani, bukan Pak Edi lagi. Kalau memang belum bisa ditangani, maka saudara Anang menyampaikan akan telepon Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani. Itu ada saksinya Pak Agus Sudarya. Apakah dia melakukan komunikasi saat itu atau hanya berbicara janji saja sama saudara saksi? Ya komunikasi tapi saya tidak dengar. Ya komunikasi tapi saya tidak dengar. Komunikasi tapi tidak dengar. Karena dia kan selalu dekat dengan menyampaikan bahwa anak Pak Makhluk Amin. Saya mengutip kembali terkait yang disampaikan rekan PH saya tadi bahwa telah terjadinya kesepakatan penyetoran sejumlah uang tersebut ya di berita acara saudara bahwa benar waktu di Solo Diamond. Apakah saudara ikut hadir waktu di Solo Diamond? Di poin 6, benar sewaktu dalam pertemuan di rumah makan Diamond Jalan Samadriyadi, Solo. Saya mendengar dan melihat sendiri pembicaraan tadi sudah disampaikan ke pihak saya. Saya pastikan lagi bahwa apakah berita acara ini benar adanya atau saudara cabut terkait kesepakatan ini? Benar ya, jadi telah terjadi kesepakatan ya. Saya pertegas kembali bahwa keterangan saudara benar di poin 7 bahwa terkait permintaan dari saudara Egy ya disetujui oleh Bu Ning dan disepakati, dan saudara juga mendengar benar dalam pembicaraan yang saya tahu untuk Ibu Tri Susilo Handoko, Sri Sulawesi menyetujui permintaan dan untuk bentuk dari persetujuan secara tertulis saya sampaikan saat ini belum pernah mengetahui. Jadi secara tertulis saudara tidak mengetahui, tapi secara lisan saudara melihat mendengar bahwa ada kesepakatan dan persetujuan terkait uang 28 miliar yang digunakan untuk rencana proyek tersebut. Betul Pak ya? Di BAP ini ya? Atau saudara cabut? Pada waktu disampaikan itu di pertemuan luar itu Pak kemarin meminta dana ke Kuning. Saudara saksi dana yang lebih tahu persis itu
Saudara saksi, saya membacakan BAP saudara. Ini saudara akui apa tidak? Bukan masalah Bu Ning. Saudara saksi, diakui. Jadi betul ya, ini BAP saudara melihat, mendengar dan mengetahui adanya kesepakatan dan persetujuan ya. Nanti masalah Bu Ning kita tanyakan ke Bu Ning. Saya lanjutkan untuk saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan dan jelaskan terkait proyek yang dimana saudara saksi menyampaikan adanya proyek tersebut dapat informasi dalam proses pengusulan. Dari mana saudara saksi mendapatkan informasi bahwa hal tersebut, dua proyek tersebut baru dalam proses pengusulan? Jadi pada waktu kita sulit mencari acting, tersangka kami hubungi Pak Agus. Sudah ya, kemudian kami datang ke Lakespra. Lakespra menemui kepala rumah sakit Lakespra, Bapak Dr. Suman, dan beliau menyampaikan bahwa ini dalam proses sebenarnya diusulkan, tak ada proyek langsung begitu saja. Apakah PT SBS yang dalam hal ini masuk dalam mekanisme proyek tersebut, ada kesepakatan untuk mengusung proyek tersebut? Proyeknya belum ada. Yang kami tanyakan, apakah PT SBS yang dalam hal ini ada kesepakatan untuk mengusung proyek tersebut? Artinya untuk melakukan kegiatan yang sesuai disampaikan tadi dalam proses pengusulan. Kalau itu benar ya. Ya, jadi PT SBS dalam hal ini bersepakat untuk mengusung proyek tersebut. Oke. Saya lanjutkan bahwa apakah saudara saksi juga melakukan hal yang sama di proyek museum, sama dengan yang di rumah sakit, juga melakukan kunjungan dan konseling dan bertanya ke pihak. Museum saya tidak terlibat. Oh, museum tidak terlibat. Museum saya tidak terlibat. Cukup yang mulia. Silakan penasihat hukum dakwa Dape. Cuma informasi nanti setelah kita break dulu ya. Siap yang mulia. Kamu harus isoman dan sholat dan yang lain-lainnya. Silakan. Saudara saksi mungkin bisa diceritakan dari awal terkait dengan perjumpaan pertama kali antara pihak pelapor dengan terdakwa itu kapan? Yang melaporkan saudara Erwin. Maksud saya gimana pertama kali pertemuan itu antara pihak terdakwa dengan pihak pelapor? Kalau saya mengikuti pada tanggal 11 di Diamond yang dia didik sore di Diamond, rumah makan Diamond Solo, rumah makan Diamond Solo. Waktu itu tadi kan belum rasanya langsung todong rasa lupa. Waktu itu sudah dihadiri oleh saudara sepakati mengizinkan saudara Gavin, saudara Edi, Pak Sudaya, Arvin, Buning, saya, Tamalu, Pak Sudaya. Di situ dijelaskan terkait presentasi atau pekerjaan ini. Ya, dua pekerjaan yang dipresentasikan oleh Pak Edi. Pertama pekerjaan yang juga biasa berjalan itu museum. Yang kedua
Waktu itu Pak Agus juga memperkesakan pekerjaan ini.